Hai people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue Elsa Faradila. Nah, di 2026 kali ini ada kolaborasi yang menurut gue ini kayak epic dan indah banget loh. Langsung aja kali ya sambut nih Kak Ade Govinda dan Glojek. Rame lah yang nonton. Ratusan yang nonton. Selantai. Iya selantai. Selantai betul gitu kan. Halo Kak, apa kabar nih Kak? Baik, sehat. kabar baik. Baik ya, alhamdulillah ini sporty banget nih Kak Ade nih, salfok deh gitu kan. Nah Kak, iya, Kan lagi edisi workout, Pildun. iya. Gitu kan. Nah Kak, sebelum masuk ngomongin lagu nih Kak, aku mau nanya dulu dong, sebenarnya nih pertama kali ketemu nih dan kenalan pas kapan sih Kak? Oke. 2017. Jadi ini project yang tertunda 8 tahun. Oh, Di seindu. 2017, iya betul. Glojek waktu itu ikut The Voice, terus setelah The Voice dia menyanyikan single pertamanya Dia Tak Cinta Kamu. Nah di situ aku sangat suka dengan suara Glojek. Akhirnya kita kenalan, ngobrol. Ya mungkin waktu itu masih sama-sama sibuk sampai akhirnya belum terjadi. Akhirnya di 2022 ngobrol lagi. Waktu itu jazznya udah indie, udah tidak di label, tapi waktu itu dia mau nikah. Akhirnya 2024 ngobrol lagi. 2000 bener kan? 2024, bener. Iya, baru lahir anaknya, jadi Ketunda lagi. ketunda lagi. Tapi maksudnya bagus sih, karena dia yang ngomong takutnya nanti nggak maksimal, nggak bisa promo segala macam. Akhirnya di 2025 Februari ketemu. Jadi dari 2017 itu. Oh, berarti ini kalau ibaratnya hubungan nih bener-bener terjadi di waktu yang Panjang tepat banget, yes. gitu kan ya. Amin. Dan tanpa batas waktu ya. Iya betul, oh, masuk. Iya. Betul. Bener loh, terus menerus ditunggu loh. Iya, setia banget ya. Benar. Nah, Gitu. first impressionnya apa nih dari masing-masing pas kenal, pas saling mengenal gitu satu sama lain? Seru. Seru. Udah ngobrol, pokoknya ngobrolnya panjang. Betul. Terus karena kan sebenarnya dari setiap musisi biasanya kalau ingin ngecek ombak apakah cocok untuk berkolaborasi dan lain sebagainya pasti ketemu cari chemistry-nya dulu. Tapi nggak tahu kenapa sama Kak Ade tuh udah emang udah ngeklik dari awal. Kita ngobrol yang itu pertama kali kita ngobrol yang panjang. Iya, Kak, betul gitu. sekali. Di hari itu dan itu di hari yang sama juga aku mendengarkan demo dari Kak Ade. Waktu itu judulnya masih belum terbelah jadi dua. Masih apa Judulnya tuh, Pak? Hatimu Libatkan Yang Iya, Lain. betul Tapi sekali. itu pun tidak dalam bentuk demo yang aku play di device gitu. Jadi boleh langsung ambil gitar, mainin langsung. Cinta memang misteri itu. Dari situ aku tahu ini kolaborasi harus jadi dan pasti terjadi. Oke, kalau first impression dari Kak Ade sendiri ke Kak Glojek gimana nih? Ya Well, sama sih sebenarnya, untuk kita bisa kolaborasi dengan baik itu pasti komunikasi, pasti cara ngobrol. Jadi memang dari Februari itu ngobrol memang ya udah ibaratnya kita udah komit lah, oke kita bikin satu single. Akhirnya itu baru terjadi ya lagi-lagi karena sibuk, tapi bedanya memang udah di plot di September. Akhirnya kita rekaman 2 lagu, terbelah jadi 2 dan ada 1 lagu lagi. Sampai akhirnya setelah 2 lagu itu jadi, menurutku kok sayang kalau cuma 2 lagu karena suara dia bagus sekali. Akhirnya bikin album yang bernama Album Blue yang masih proses sih, belum rilis, nanti rilis insya Allah di September. Oh gitu. Nah yang bikin aku penasaran nih Kak, maksudnya kan banyak ya penyanyi lain, kenapa setia menunggu dengan Kak Glojek nih? Ya kan? Karena menurutku laguku, aku orangnya sangat pakai feeling dan insting, jadi laguku tuh sangat cocok buat melodinya tuh dimakan banget tuh sama suara dia Angelic voice itu ya. dan soulnya. Oh, ada kesulitan nggak Kak pas recording gitu? kesulitannya adalah dari tertawa dan membawa lagi emosi Iya, betul. itu. Jadi setiap prosesnya dengan Kak Ade ya ketika kita mempersiapkan album Blue ini, dari hari recording pertama tuh serunya udah dapet, ketawanya udah dapet. Tapi kan beliau ini spesialis lagu-lagu Mellow. potek-potek Iya, ya gitu. betul. Jadi
akhirnya dengan aku juga sangat membawa kepercayaan yang Kak Ade udah bangun dari tahun 2017 dengan beliau menunggu. Dan aku juga nanyain kenapa, persis pertanyaan kamu juga tadi, kenapa aku Kak? Maksudnya di antara semua banyaknya penyanyi sampai sekarang kenapa aku? Dan beliau menjelaskan tentang rasa itu. Ya, Itulah betul yang sekali. aku bawa dari setiap produksi, setiap rangkaian apapun aku membawakan karyanya Kak Ade, pasti aku akan tanya lagu ini tentang apa, terus aku akan bawa dengan perasaan atau emosi yang tepat sebagaimana itu yang Kak Ade harapkan, percaya kenapa aku harus membawakan karyanya gitu. Nah, tadi dibilang kesulitannya yaitu karena kan ketika tanya aku pasti nanya, Iya. lagu ini tentang apa Kak, kenapa nulis lagu ini. Nah udah dari rangkaian yang bagaimana kita sudah berdamai dengan masa lalu sampai akhirnya kita ketawain, cuman kan ketika masuk lagi ke recording sessionnya aku udah harus in the zone lagi tuh. Nah agak-agak itu tuh, jadi keluar ruangan ketawa lagi termasuk gitu lagi gitu. Jadi kesulitannya di situ, tapi itu juga bisa dibilang nggak kesulitan karena seru banget jadinya. Gitu. Karena sebenarnya kita membuat, jadi album Blue ini adalah album yang full apa ya, lagu patah hati yang paling patah hati lah. Dengan berbagai metode. Iya, dengan berbagai metode patah hati di dalamnya. Tapi kita mengerjakannya dengan sangat fun. Kita mengerjakannya dengan ketawa-ketawa sebenarnya, ya kecuali pas take ya. Jadi sebenarnya menguras tenaganya pas dia take vokalnya sebenarnya. Iya, benar-benar itu. Tapi juga sebenarnya kan kontradiktif ya. Maksudnya kita ngerjain satu album yang patah hati, penuh rasa gitu. Iya. Tapi kitanya happy ngejalaninnya. Tapi akhirnya kita sempat membahas juga bagaimana kita realizing kenapa kolaborasi ini terjadi di tahun ini. Iya. Setelah banyak fase kami lalui, setelah kan karya-karyanya beliau juga pasti dari kisah-kisah nyata ya. Gitu. Jadi yang sudah terlalui. Jadi ketika kita ngelihat ke belakang, aku memaknainya juga merasakannya udah berbeda dengan fase hidup kita sekarang yang udah sama-sama udah berkeluarga, udah punya anak, udah menemukan jodoh yang tepat lah. Jadi karya-karya ini bagaimana mungkin akhirnya jadi dengan menghampiri semua kisah dan luka masa lalu, yang dimana kita realizing oh emang kita harus ngelewatin itu semua, tapi bukan berarti kita nggak bisa bahagia kayak sekarang gitu. Betul. Berarti itu gimana tuh pas Kak Glojess nyanyiin, kan itu berarti harus ngumpulin rasanya tuh, nginget-nginget masa lalu apa gimana Kak? Betul sekali. Iya, kayak nggak tahu di kepala aku tuh kayak ada folder-foldernya gitu juga. Oh gitu, nggak di delete itu Kak? Itu dia, agak saya Cancer ya, agak sulit melupakan kayaknya. Ada yang Cancer juga di sini? Oh nggak ada ya? Nggak ada. Dia sendirian. Taurus. Oh nggak ada Baru juga loh. Wow. Ini berarti red flag Zodiac kan semua. mostly apa nih berarti? Aries. Oh Pisces, bener. Aries. Oh Aries, lovely. Pekerja keras nih. Sangat Yes. Kak. Ya, kan? Semangat. Lanjut. Lanjut Kak. Nah Kak Glojess, ini kan yang aku tahu ini pernah kolaborasi sama musisi dari US ya. Nah berarti bedanya gimana nih Kak, kerja sama musisi luar sama musisi lokal, khususnya sama Kak Ade gitu? Oke. Perbedaannya sebenarnya sih mau luar mau dalam negeri, asik gue jadi kayak produk ya. Gitu ya. Mau dengan orang asing kok jadi kayak salah terus ya. Yang kebayang suara orang. Udah terus ya, jadi kalau sebenarnya dengan waktu itu aku kerja sama Carl Patrick. Terus dengan musisi-musisi Indonesia juga lainnya, sebenarnya semua sama aja sih. Yang membedakan adalah karakter mereka dalam produksi, dalam songwriting, itu doang sebenarnya. Sama bahasanya tentunya. Tapi sisanya menurut aku sama kok, pasti semua ngelewatin proses workshop dulu. Ya, betul. Ngobrol dulu, workshop dulu, terus jadi basically sama aja. Cuman memang yang bikin beda adalah ya mungkin nggak tahu ya, di sana kan ekosistemnya udah jauh lebih jelas. Kalau Indonesia semoga dan amin akan proses menuju yang ekosistem yang jauh lebih baik lagi. Amin banget lagi. Itu sih yang membedakan hanyalah itu menurut aku.
Betul. Nah, aku mau nanya nih, sebenarnya Terbelah Jadi Dua lagunya. Ya. Betul Kak, itu lagunya tentang apa sih Kak? Kak Ade boleh dong? Jess aja yang jelasin. Ya. Oh, Lebih gitu. bagus deh. Oh gitu, oke Kak. Lebih bawel soalnya. Nggak, Terbelah Jadi Dua itu sebenarnya kalau misalnya dari judul udah jelas ya, terbelah jadi dua gitu. Tapi pada akhirnya meskipun ini ciptaan KD dan aku mencoba memaknainya dalam setiap nada dan lirik yang aku nyanyikan, aku jadi semakin aware sampai ke tahap musik videonya. Aku jadi makin aware bahwa lagu ini tuh hadir fungsinya adalah untuk meluapkan rasa kekecewaan, marah, sakit yang tersakit gitu ketika dihianati oleh seseorang. Aduh. Gitu. Kenapa aku bilang untuk meluapkan? Kan kalau secara lagunya sekali lagi udah gamblang gitu maksudnya. Tapi aku ingat di mana momen, mungkin kalau kalian sudah menonton musik videonya di YouTube-nya Kak Ade, itu Yayas memerankan sebuah peran yang kecewa berat, dihianati tadi, sakit. Sampai di liriknya kan sebenarnya ini lirik favorit aku juga dari Terbelah Jadi Dua, di mana jiwaku rusak karenamu. Jadi menurut aku ketika itu udah sampai jiwa gue yang rusak, itu udah benar-benar menunjukkan bahwa ini Hancur. iya, hancur, bener-bener hancur. Di mana ketika seseorang dalam posisi tersebut, kadang tuh aku nggak tahu ya, mungkin kalian ada yang rasanya tuh kayak kecekik, ditanya kenapa kita nggak bisa jawab, Iya, gitu. betul. Nah, disitulah lagu tuh hadir gitu menurut aku. Kita kalau lagi sedih dengerin lagu, marah lagi dengerin. Nah, Terbelah Jadi Dua juga itu, seperti lagu yang hadir untuk membantu kamu untuk meluapkan kekecewaan kamu itu yang kamu nggak bisa ungkapin bahkan gitu. Oke, berarti ini kan dari pengalaman pribadi Kak Ade ya Kak ya? Apa sih yang terjadi Kak, kok kayaknya sakit banget gitu loh? Dulu zaman dulu. Ini kan lagunya udah dari 2017. Oh, Yeah. Jadi dari 2017 aku ngobrol sama dia, sebenarnya memang di otakku lagunya ini. Udah ada lagunya. Tapi nggak pernah dibawain. Gitu. Jadi bener-bener disimpan ini Iya. lagu. Disimpan. Pernah nggak dalam waktu dari 2017 itu sampai sekarang kepikiran, aduh karena nunggu Glowjust nggak, ini nih kasih ke yang lain aja deh. Enggak sih, aku soalnya masih yakin aja lagu ini akan ke dia, dan apa ya, lagu ini menurutku memang nggak gampang dibawain, jadi memang harus yang super soul seperti dia. Gitu. Makasih loh Kak. Ini kepo aja sih Kak. Ada nggak sih komplain ya, pernah terjadi nggak komplain dari istri karena nulisnya tuh lagu-lagu yang menyakitkan terus gitu. Berarti kan mengingat-ingat masa lalu gitu. Ya. Pujangga penulis lagu Iya hebat-hebat ini ya. kan? Jadi sebenarnya aku alasan menikahi istriku karena dia orangnya Chill. nggak pernah Love Kindy. nanya tentang lagu. Dia nanya tentang royalti. Ya, tipikal ibu-ibu. Enggak Besti beneran, tapi Diarisa. dia tuh udah dari awal aku, maksudnya pas ya dulu ya masih pacaran tuh udah tahu bener-bener ya itu ruang hidupku gitu, dan kan juga hasilnya kan buat kita juga gitu loh. Jadi ya mungkin ya aku nggak pernah tahu ya dalam hati dia sebenarnya kan, tapi itu tidak pernah di hubunganku sebelumnya aku selalu mentok di situ. Ditanyakan. Dikorek-korek, jadi nggak berkembang akunya. Oke. Gitu. Jadi aku juga sebelum aku nikah banyak komposer yang senior tuh bilang, nanti kamu nggak bisa bikin lagu patah hati lagi loh. Ya satu karena waktu, kedua mungkin nanti ya kalau sama pacar mungkin ya, tapi kalau udah istri itu beda gitu nanti dia nanya-nanya segala macam. Tapi akhirnya aku mematahkan itu dengan aku kemarin bikin lagu masing-masing tuh kan, akhirnya justru rezeki menikahku dari lagu itu gitu. Iya. Jadi semua tuh bisa dikondisikan sebenarnya. Oke, keren banget. Taurus. Di balik ini nih ya. di balik kesuksesan pria ada wanita hebat. Setuju. Ada doa hebat. Setuju, benar-benar. Hai buat kalian yang lagi nyari tempat staycation, Somerset Kencana Jakarta bener-bener cocok banget buat jadi pilihan. Kenapa? Karena bener-bener fasilitasnya tuh family friendly banget, lokasinya strategis, cuma 5 menit aja dari Pondok Indah Mall. Jadi tunggu apa lagi, kalau mau staycation langsung aja ke Somerset Kencana Jakarta.
Nah, Kak Ade, aku tuh sempat denger dari informan aku, katanya A1 nih. Katanya Kak Ade itu punya 200 lebih ide lagu yang disimpan di notes HP. Itu benar, Kak? Gue yang ngomong, mah. Iya, benar-benar. Ya sebenarnya mungkin udah ada yang kepake, tapi aku emang nulis di semua notes. Apa yang ku baca atau denger mana ya? Oh ini. Tuh per hari ini berarti ada berapa nih Jess? Cuma 247. Tuh kayak gitu tuh. Oh kayak gitu. Di salah satu. Jadi ini tuh tema atau kalimat-kalimat yang menurutku nyantol aja. Jadi nanti bisa kalau aku lagi bikin lagu bisa lihat sini misalnya butuh hook atau apa gitu kayak. Dari hasil kita hari ini bisa jadi loh siapa untuk siapa deh gitu. Karena pernah kejadian aku lagi ngomong gini. Baru itu. Kenapa aku? Iya. Kan tadi tuh kenapa aku yang dipilih. Tuh aku tulis tuh kenapa aku. Kenapa aku yang dipilih? Oh. Banyak sih Dari nih. situ saya baru tahu ternyata beliau punya folder itu untuk mengambil-ngambil tema. Keren banget sih. Berarti nih kalau misalnya kayak kita ngobrol sama Kak Ade bisa tiba-tiba diperbikin sebuah lagu gitu kan? Bisa. Ini yang belum dibikin lagu nih. Memilikimu hanyalah dongeng di dunia ini. Waduh. Bujangga. Nanti ada lagunya pertama aku ngomongnya di sini. Iya, benar. Ini kayaknya abis Jangan ngobrol. diambil ya temanya. Iya, jangan diambil loh. Jangan-jangan lagi ngobrol sama ini siapa Susan. Oh iya. Makanya apa memilikimu adalah Dongeng. dongeng gitu kan. Nah, kalau nih bagian dari lagu Terbelah Jadi Dua ini yang liriknya paling ngena buat Kak Glojis tadi kan yang jiwaku karena rusak. Kalau dari Kak Ade apa ya? Sebenarnya ya jujur suka sih benar-benar satu kesatuan yang utuh gitu. Tapi mungkin kalau akhir-akhirnya aku suka di part yang buktinya aku dicintai juga disakiti. Oh, Tapi enaknya dia yang nyanyi nanti. Gak tahu kenapa ya, tiap quotes-quotesnya itu tuh kayak langsung menusuk. Emang spesialis kan? Aduh, harus banyak ngobrol kayaknya kita Kak Ade. Perasaan gitu. Benar. Nah, kita mau lanjut ke video musik nih Kak. Ya. Dari mana sih Kak ide kreatifnya untuk visual sama konsep lagunya itu? Kita ngobrol sama direkturnya Bagus Tresna. Ya memang akhirnya kita ngobrol untuk bagaimana yang cocok untuk terbelah jadi dua dan ada apa ya? Dan dibutuhkan seorang aktris yang memang bisa membawakan dengan sangat dalam. Dan terpilihlah Yayas. Buktinya bagus sekali, banyak yang komen juga tentang dia di klip itu. Ya. Istimewa sih. Dia sampai nangis. Karena itu ada satu scene yang aku nggak pernah ceritain sama Kak Ade, sama Kak Bagus, dan aku pun karena itu scene terakhir banget yang di take hari itu. Jadi ke-trigger. Ketika aku lihat, aku kaget karena scene apa yang ada di dalam scene itu yang pernah terjadi di kehidupan aku. Jadi somehow benar-benar recall, langsung keingat. Abis itu nangis, cuman nangisnya tuh bukan nangis sakit tapi nangis lega karena aku ngerasa kayak dikasih closure gitu. Dimana lewat Yayas itu tadi dibantu diluapkan sesuatu yang nggak pernah aku pengen visit lagi memorinya atau ditolak untuk kita terima, tapi akhirnya diperankan sama Yayas dengan begitu. Betul sekali. Jadi ketika syuting hari itu selesai aku juga jadi ikut lega gitu. Itu se-powerful itu ya, maksudnya jangankan cuma lagunya, bahkan music video juga benar-benar berperan besar gitu betul ya sekali. Dalam penyampaian lirik. Betul. Nah, berarti kalau kita berandai-andai nih, kalau Terbelah Jadi Dua ini kayak Kak Glojis dan Kak Ade jadi pelakunya nih, gitu. Apa yang bakal kalian lakuin? Kalau di sini kan lebih kayak ke korbannya gitu ya. Oke. Kalau jadi pelaku gimana Kak? Kalau jadi pelakunya, Ayo, terbelah jadi dua. Semoga sadar aja. Lebih ke situ. Agak sulit ya. Soalnya biasanya saya yang dihianatin terus.
Gitu. Oh, kalau Kak Ade senyum-senyum berarti mungkin ada pengalaman pelaku. Kalau laki mah, Ya enggak, kan? bukannya berarti itu ya, belum tentu. Kita dengar dulu. Semoga Gimana? sadar. Ya. Jawaban paling aman adalah semoga sadar. Semoga sadar gitu. Kayak kurang setuju ya. Iya. Bener Gak kan? apa-apa Kak, jujur aja tuh. Itu udah jujur itu. Tapi seru kalau misalnya terbelah jadi dua dari POV pelaku, ya berarti tinggal diganti tuh POV-nya, liriknya. Hatiku libatkan yang lain, membuat cintaku terbelah Ini jadi lagu nih bentar lagi nih. dua. Ada versi dua nih. Iya, versi 2 tapi dari pelaku. Jiwamu Iya. rusak karena aku. Jadi gitu ya. Nah, kalau dengan usia yang sekarang ya Kak ya, apa pengalaman terbesar tentang cinta nih yang udah dipelajari seiring bertambahnya usia dan juga pengalaman gitu Kak? Pertanyaannya berat. Itu dia. Banyak. Satu yang paling penting Kak. Dengerin restu orang tuamu. Wah, Wah, ini juga judul lagu nanti. Itu paling penting kalau aku. ya. Kak Glojes apa Kak? Itu termasuk. Kedua adalah yang terbaik itu tidak selalu kok jadi apa sih? Benda dong mereka. Gitu. Yang terbaik itu atau jodohmu itu bukan yang selalu kita impikan atau kita mau sebenarnya, tapi yang pastinya kita butuhkan. Ya, Kita akan itu. betul. Iya sih Jadi benar. jodoh terbaik itu sebenarnya itu yang kita butuhkan, bukan apa yang dia memiliki segala sesuatu yang kita pengen atau kita harapkan. Oh, gitu. Ih, keren banget nggak sih? Kata-kata hari ini ya bener tuh gitu. Kak mau dong Kak dinyanyiin Kak lagunya. Aku Oke. udah nggak sabar nih untuk terbelah-belah nih Kak. Aku main gitar, Kak Ade nyanyi. Nyanyi. Ya. Iya. Jadi terbelah lagunya. Kebelah. Pengen banget terbelah ya. Cinta memang misteri, terkadang ingkar janji. Buktinya aku alami, aku dicintai, juga disakiti. Hatimu libatkan yang lain, membuat cintamu terbelah jadi dua. Batinmu libatkan yang lain, merasuk hatimu, jiwaku rusakkan. Hatimu libatkan yang lain. Tahu nggak? Mata aku udah ngambek. Karena beda ya kalau denger lagu sama pas dinyanyiin lagu Iya. tuh kayak aku mau nangis. Berarti benar, Kak. Kita harus bikin kayak gitu. Iya, iya. Ya Kak ya ampun. Kak boleh Kak promosiin Kak. Ya. Yang banyak Kak promosiin. Ya, halo, aku Gloria Jessica. Aku Ade Govinda. Dan kami bulan apa itu ya? April, tanggal 17. Tanggal 17 kami merilis sebuah single kolaborasi Ya. yang berjudul Terbelah Jadi Dua, yang dimana itu menjadi detak jantung pertama kita perjalanan menuju album kolaborasi kami yang berjudul Album Blue. Blue.
Jadi jangan lupa dipantengin sosial medianya @album.blue. Terus Terbelah Jadi Dua sudah bisa kalian dengarkan di streaming platform favorit kalian. Music video yang kita bahas juga udah ada di YouTube channelnya Ade Nurlianto. Jangan lupa selain album.blue, follow juga Gloria Jiska ID dan @_Govina. yes, buat pantengin segala aktivitas kami dan doakan dan semoga kalian semua suka selain Terbelah Jadi Dua tapi juga seluruh lagu dan karya Kak Ade yang aku bawakan di dalam album Blue. Yeay. Ya ampun, makasih loh Kak Iya, Glojes, sama-sama. Kak Ade udah main kesini. Thank you. Pokoknya ini mah bisa-bisa di mobil aku putar terus nangis sendiri. Yeah. Nanti satu album. Iya, tapi nanti ya dengerin satu albumnya. Iya Kak, pasti Karena Kak. itu juga, nah challenge-nya ada di situ kalau kita ngebahas album nanti. Oke. Karena agak bingung ya membawakan karya-karya yang kayak gini di dalam satu album. Oke deh kalau Iya, gitu, thank you. makasih juga ya buat In People udah menyaksikan. Pokoknya jangan lupa didengar. Kirain udah. Tenang, Gak tenang. apa-apa, tenangin diri lo, natural berarti. Iya, betul gitu. Bener. Dikasih diiringin. Oke. Lagi Kak. Lagi Kak. Oke, terima Asik. kasih In People sudah menyaksikan Pocil kali ini. Gue Elsa Faradila, in today, in People's Way. Bye. Bahagia, selalu. Salam sehat. Salam sehat.